Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan hari ini kita semuanya masih diberikan sehat walafiat, panjang umur. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selawat berserta salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan keturunan beliau dan kita semua yang selalu mengharapkan syafaat di akhir nanti. Ma'asyiral muslimin, di mana saja Anda berada, bismillah, berjumpa lagi dengan saya dengan Kaplan, yaitu dari MRD di Channel. Sore hari ini saya ingin menyampaikan isi hati dan curhatan saya sekaligus keprihatinan saya terhadap kaum muslimin yang namanya umat Islam. Beberapa hari ini saya melihat tontonan di media, di sosial. Pertama, orang yang menghujat atau mencaci maki, menghina, mengatakan sesat umat Islam, terutama Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Dan saya terkadang berpikir, mereka mengapa sesama muslim mempunyai guru masing-masing, tetapi senang sekali menghujat atau mecap orang itu sesat. Jujur saja ini keprihatinan saya yang sangat mendalam, dan selalu saya ingin mengajak terutama kepada teman-teman semua kaum muslim muslimat yang orangnya awam sama seperti saya, kita juga jangan sampai cepat terpancing. Makanya di sini saya menganjurkan untuk teman-teman semuanya, mari kita mengajak mencari ilmu, mencari guru sebanyak-banyak mungkin, dan apapun kekurangan yang kita lihat terhadap guru itu, jangan kita mengambil atau mengejas guru kita. Ambil manfaat ilmunya yang disampaikan, agar kita umat Islam semakin banyak guru, semakin banyak kita mengetahui perbedaan guru-guru kita. Terus yang senang menghujat, mengatakan orang sesat yang tidak sepaham dengannya, inilah yang suka saya khawatirkan kepada teman-teman atau saudaraku yang seiman dan seakidah. Ketika kita ada perbedaan, cobalah untuk saling memahami perbedaan itu. Saya teringat beberapa tahun yang lalu bahwa Habibana Rizik mengajak kita untuk bersatu sekalipun kita ada banyak perbedaan. Tujuannya apa? Agar umat Islam itu kuat. Contoh sedikit yang suka saya prihatin, teman-teman kita yang tidak senang dengan maulid, dia tidak senang dengan yasinan, tidak senang dengan tahlilan, tidak senang dengan Isra wal Mi'raj, apapun kegiatan-kegiatan yang tidak sepaham dengannya, janganlah sekali-kali kita mengecap orang itu sesat. Karena mereka juga yang diikuti, terutama yang bahayanya itu adalah ketika yang disampaikan ini ada orang-orang awam. Bahayanya di orang-orang awam. Nah, para dai yang senang menghujat ini coba berpikir sedikit. Karena pengaruhnya bukan di para dai-nya, pengaruh yang sangat besar itu amat dalam itu di jamaahnya. Nah, ketika gimana kita mau
ketika ini disampaikan dengan jamaahnya yang dia mendengar dan dia tidak ada referensi guru lain kecuali itu, maka ia apabila ada perbedaan dengan teman-temannya, saudara-saudara, dia akan juga sama mengecap orang tersebut adalah sesat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi teman-teman yang tidak dengan senang maulid, monggo, kami juga sebenarnya tidak jadi masalah. Silakan teman-teman yang tidak maulid, kita bersama-sama, nggak apa-apa. Tidak senang maulid, tidak senang tahlilan, kita jangan saling jangan saling menghujat. Dan kita juga masing-masing punya guru, punya panutan. Nah, panutan ini apabila kita dengan kita sendiri banyak yang menghujat, dan ini timbul perpecahan. Nah, makanya saya berharap sekali dengan video ini, mudah-mudahan terutama para tuan-tuan guru yang mempunyai kapasitas ilmu yang katanya luar biasa, yuk bersatu, jangan suka mengeluarkan fatwa-fatwa yang kadang fatwa ini yang menimbulkan gundah di dalam masyarakat. Fatwa-fatwa ini, omongan-omongan inilah yang kadang yang mempecah belah daripada umat Islam. Contoh sedikit saja, saya melihat beberapa hari yang lalu di medsos saya melihat video masuk, Ustadz Somad dibilang sesat, Ustadz Adi dibilang sesat, NU dibilang sesat, Muhammadiyah dibilang sesat, Jamaah Tabligh dibilang sesat. Berhati-hati, sebenarnya kita, ya inilah yang kadang-kadang saya tidak ada kapabilitas untuk mengecek orang, jangan yang bilang-bilang sesat, enggak. Tetapi itu kadang-kadang apakah mereka ini paham bahwa yang disakiti itu bukan organisasinya tapi jamaahnya. Nah, inilah yang bikin merusak daripada kesatuan umat Islam. Nah, saya mohon dengan sangat sekali lagi itu pada tanpa mengurangi daripada tuan-tuan guru yang punya ilmu, monggo silakan kalian yang tidak senang dengan maulid sampaikan, ajarkan ilmu aja dengan jamaahnya. Jangan mengajarkan katanya nggak senang kebencian, tetapi kadang-kadang mereka ini menyampaikan kebencian. Mereka nggak suka dengan kebencian, tapi menanamkan kebencian kan dengan berbeda paham. Inilah yang saya harapkan dengan sangat sekali. Dan satu lagi begini, khusus untuk para teman-teman semuanya, kaum muslimin muslimat di mana Anda saja berada, ketika kita melihat suatu permasalahan, ada kesalahan, terutama daripada zuriat Rasulullah SAW, saya teringat pesan daripada Abu Yahya dari Cirebon. Beliau mengatakan bahwa ketika kita melihat suatu kesalahan terhadap Rasulullah SAW, maka yang paling banyak beristighfar itu kita. Dan kalau kita sebagai tuan-tuan guru mampu sampaikan bahwa apa yang dilakukan dia salah, itu harusnya disampaikan, bukan just seperti dicaci maki, jangan. Pertama, kayak sekarang kita berdoa mudah-mudahan Habibana Muhammad Rizik bin Husain Shihab, Habibana Bahar bin Smith, mereka diberikan kekuatan dalam perjuangan dakwah. Dan demi Allah, saya tidak menganggap, tidak apapun yang dia saat ini di dalam penjara, saya tidak menganggap bahwa dia itu salah. Secara hukum dunia mungkin dia menganggap banyak yang hujat dia atau dia salah, tetapi saya demi Allah tidak menganggap dia salah, karena apa yang dilakukan beliau adalah dakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kadang-kadang kita umat Islam tidak memahami itu. Nah, menganggap kadang ketika ada seorang ulama yang dia dimasukkan di penjara, itu dianggap dia salah. Tetapi padahal belum tentu. Apa yang dilakukan yaitu semata-mata perjuangan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Banyak ulama yang menyampaikan amar ma'ruf, yang kebaikan sangat banyak sekali. Tetapi ketika ada amar ma'ruf nahi munkar dan kemaksiatan, itu banyak sekali ulama yang menghindar. Kenapa? Takut. Kadang-kadang banyak takut menyampaikan karena jamaahnya banyak. Nah, ini karena risikonya tinggi, luar biasa. Nah, yang berani kayak begini cuma Habibana Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Beliau yang berani sama Bahar bin Smith. Ini yang berani menyampaikan. Nah, terkadang kita melihat ketika apa yang disampaikan ini
seakan-akan itu memecah belah. Tidak, jangan kita menanggap seperti itu. Dan saya mungkin kedengarannya itu, apa yang disampaikan itu memang terkadang di luar yang biasa yang disampaikan para alim ulama yang lainnya. Tetapi saya yakin dan percaya apa yang diniatkan oleh para zuriat Rasulullah semata-mata memperjuangkan daripada syariat agama Islam, dan bukan untuk membentuk agama Islam, bukan memperjuangkan apa yang telah dibawa datuknya. Jadi mereka cinta kok NKRI, cinta, tetapi saat ini diputar balik, orang yang cinta NKRI dibilang enggak cinta NKRI. Inilah yang kadang-kadang yang zaman yang terkadang membuat umat Islam jadi bingung. Terlebih lagi banyak juga statement ulama terkadang menyudutkan mereka, menyudutkan beliau, padahal tidak demikian. Dan ketahuilah, ketika ada sedikit saja kebencian kita terhadap zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, nanti dia akan diusir dari Talaga Hud, dia akan diusir dengan cambuk api. Maka jangan saling, kemurkaan Allah yang amat besar adalah ketika orang menyakiti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Yaitu menyakiti keturunannya. Logikanya yang bisa kita ambil adalah ketika anak cucu kita atau anak kita disakiti, perasaan kita dengan anak cucu kita gimana? Pasti kita ada perasaan sakit hati. Gimana kalau posisi anak turunan dari Rasulullah SAW itu yang disakiti? Kita mengaku cinta dengan Rasulullah SAW, sayang dengan Rasulullah SAW, tetapi cucunya terkadang kita sakiti, cucunya kita zolimi. Ingat, kita suatu saat kita mati dan nanti kita akan minta pertolongan dengan baginda Rasulullah SAW. Kalau kita bukan dengan beliau, nanti di hari kiamat dengan siapa? Allah akan memberikan pertolongan itu bila mana Rasulullah yang meminta. Jadi semua orang nanti tertuju dengan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kalau cucunya yang kita sakiti? Karena itu kepada semua teman-teman kaum muslim muslimat, saya ngajak, mari kita bersatu, hilangkan perbedaan kita, hilangkan semua apa yang sepanjang itu tidak merusak akidah kita masing-masing, selagi Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, nabinya sama, sahadatnya sama, mari kita bersatu, kita hilangkan perbedaan-perbedaan itu, dan kita bersatu untuk memperkuat agama Islam, memperkuat daripada bangsa Indonesia, untuk agar kita bersatu. Karena ketika kita bersatu, negara kita tidak akan pernah diobrak-abrik orang lain, dan tidak akan pernah diadu domba orang lain yang ingin menghancurkan negara kita, negara Indonesia. Dan saat ini negara kita sedang diobok-obok oleh orang-orang yang ingin merusak daripada negara Indonesia. Sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman dan para tuan-tuan guru, dengan mohon maaf saya apabila kata-kata saya banyak kasar. Demi Allah, saya tidak ada bingung, sengaja ingin mengajak kita bersatu agar kita menghilangkan segala perbedaan. Jangan suka menghujat. Kalau tidak menghujat, jangan menghujat orang lain. Dan kalau tidak ingin dicaci oleh orang, jangan mencaci orang lain. Mari kita bersama-sama introspeksi diri, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang cinta dengan Rasulullah SAW, cinta dengan sunnah Rasulullah SAW, cinta dengan ahlul bait, keturunan daripada baginda Rasulullah SAW. Kita yang garda terdepan membela daripada keturunan baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk yang diakui nanti oleh baginda Rasulullah SAW di yaumil kiamat, dan mendapatkan kesamaan beliau. Mohon maaf atas segala kekurangan saya apabila ada kata-kata yang menyinggung. Demi Allah, tidak ada niat saya untuk menyinggung tuan-tuan guru atau siapapun. Saya semata-mata hanya curhatan saya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.